guys, nggak terasa udah weekend ya? Sudah ada rencana mau liburan kemana? Ngelakuin kegiatan apa? Atau tim di rumah aja nih? Hari ini aku mau ngebahas tentang apa sih bedanya Obake, Yurei sama Yokai. Yuk disimak sampai akhir. Obake, Yurei, dan Yokai adalah 3 konsep dalam dunia perhantuan Jepang yang sering banget buat bingung karena punya beberapa kesamaan. Tapi, masing-masing punya karakteristik dan konteks yang berbeda. Inilah perbedaan antara ketiganya. Kalau Obake itu adalah istilah umum buat makhluk yang bisa berubah bentuk atau penampakan. Kata ini asalnya dari bakemono, yang artinya makhluk yang berubah bentuk. Obake bisa berbentuk benda mati atau makhluk hidup yang berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka dapat mengambil macam-macam bentuk, seperti kayak manusia, binatang, atau bisa juga benda mati yang hidup. Contohnya Tsukumogami, yang bentuknya kayak benda-benda rumah tangga yang hidup pas umurnya nyampe 100 tahun, kayak payung atau lentera. Kalau Yurei itu adalah arwah atau hantu dari orang yang udah meninggal dunia, tapi masih terikat di dunia ini karena punya urusan yang belum selesai atau mati dengan cara yang tragis. Mereka biasanya digambarkan kayak sosok manusia dengan pakaian putih, seperti kimono pemakaman dan melayang tanpa kaki. Mereka sering banget punya alasan buat muncul, kayak pengen balas dendam atau punya pesan yang pengen disampein. Contoh dari Yurei adalah Teke-Teke, Sadako, Kuchisake Onna, atau Oiwa dari cerita Yotsuya Kaidan yang merupakan seorang wanita yang dikhianati dan dibunuh oleh suaminya dan kembali sebagai Yurei buat balas dendam. Kalau yokai itu bisa dibilang makhluk supernatural dalam cerita rakyat Jepang yang banyak jenisnya kayak roh, monster, dan setan. Yokai punya bentuk dan sifat yang bermacam-macam. Mereka bisa baik, jahat, atau netral. Yokai biasanya berasal dari hal yang selain manusia, contohnya dari hewan atau fenomena alam. Cerita tentang yokai itu awalnya dibuat sebagai peringatan buat masyarakat untuk lebih menjaga alam. Karena yokai dipercaya sebagai makhluk yang menakutkan, masyarakat akan takut dan akan menjaga alam dengan baik. Karena itulah, pada zaman dahulu, yokai dipercaya orang-orang sebagai penyebab dari bencana alam. Contoh dari yokai kayak kitsune, rubah yang punya kemampuan berubah bentuk dan sering dibilang sebagai makhluk cerdik. Terus ada tengu yang bentuknya kayak manusia burung berhidung panjang. Dan ada kappa yang bentuknya mirip kura-kura, terus punya kepala bentuk mangkok buat ngisi air supaya bisa bertahan di darat. Bagaimana? Apakah masih belum jelas? Mungkin kalau didengarkan sekilas, bakal agak susah buat nentuin apa perbedaan dari ketiga kata ini. So, kalau masih ada yang dibingungin, bisa nanya di kolom komentar ya. Nanti aku jawab sebisaku. Atau kalau ada yang mau nambahin juga silakan, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you, sampai ketemu lagi.